Yuk kenali dompet kripto lebih dalam lagi, let's go. Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya, Pesal. Oke guys, sedikit kata-kata motivasi buat kita hari ini. Seperti halnya ketika melangkah di antara tebing, begitu juga di dalam hidup kita. Kita butuh pijakan yang kuat dan tidak membuat kita goyah. Dompet kripto seperti halnya bank di dunia nyata, menyimpan aset harus dilakukan dengan sangat serius dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Begitu pula juga dengan kripto. Oke guys, jika kalian penasaran di mana sih kita menyimpan aset kita yang aman, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dengan materi kita kali ini. Kita berbicara bank terlebih dahulu. Kebanyakan bank memiliki pintu anti peluru, penjaga keamanan, brankas yang tebal dan bersensor, serta jaringan keamanan yang dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidang IT. Apakah seserius itu pula kita harus memikirkan untuk mengamankan aset digital yang kita miliki? Pada dasarnya menitipkan aset kripto kita kepada exchange besar seperti Binance dan Indodax sudah cukup aman, dikarenakan kedua exchange ini memiliki sejarah keamanan yang terpercaya semenjak mereka berdiri. Selain itu, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka memiliki aset reserver yang sebagian alokasinya adalah untuk biaya operasional dan diganti rugi apabila hal seperti ini terjadi. Namun kita nggak boleh mempercayakan ini sepenuhnya. Kenapa? Ini karena sudah banyak banget tracker record tempat jual beli kripto aset itu dihack. Bahkan Binance sekalipun pernah juga mengalami. Nah, maka dari itu kita perlu mencari alternatif tempat penyimpanan lain. Kalau kita menyimpan uang kan biasanya di dompet atau bisa disebut juga dengan wallet. Di dunia aset digital juga sama. Wallet sendiri dibagi menjadi dua. Satu, hot wallet. Ciri-ciri hot wallet seperti ini. Yang pertama, berbentuk software atau platform layanan gratis yang dikelola oleh perusahaan tertentu. Dua, harus online. Yang ketiga, biasanya gratis dan bisa diakses oleh banyak orang. Contoh hot wallet ini seperti Exodus, Electrum, Mikelum, dan Jack. Dan nanti kita akan bahas salah satu contoh dari hot wallet tersebut. Adapun hot wallet ini mirip seperti rekening m-banking yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Hot wallet juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi seperti biasa. Di sisi lain, dengan statusnya yang harus digunakan secara online, hot wallet juga memiliki kemungkinan untuk diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak ada jaminan provider akan bertanggung jawab apabila kalian kehilangan aset dengan cara ini. Makanya sebagian provider membatasi penyimpanan pada jumlah tertentu untuk beberapa aset di platform mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari hot wallet tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jack Wallet. Di luar sana akan memberitahu kalian bahwa Jack adalah wallet atau dompet digital yang memungkinkan kalian untuk mengirim dan menerima berbagai cryptocurrency yang berbeda, serta menyediakan pengguna dengan tempat penyimpanan yang aman. Wallet ini dibuat pada tahun 2014 oleh Anthony Diorio yang merupakan salah satu pendiri dari Ethereum. Fakta menarik. Menurut publikasi daftar kekayaan Forbes baru-baru ini, Anthony Diorio adalah orang terkaya ke-8 di dunia cryptocurrency dengan perkiraan kekayaan antara 700 US dollar hingga 1 miliar US dollar. Jack Wallet adalah wallet multi mata uang yang memungkinkan kalian untuk menyimpan banyak cryptocurrency yang berbeda di tempat yang sama. Apakah Jack Wallet aman?
saat memilih cryptocurrency wallet sangat penting untuk mempertimbangkan seberapa aman wallet yang kalian pilih. Idealnya sebuah wallet memiliki fitur-fitur seperti kemudahan penggunaan dan dukungan multi mata uang. Namun jika keamanannya lemah, semua fitur tersebut tidak akan berarti apa-apa. Mari kita cari tahu apa cek wallet ini aman. Yang pertama, kendali pribadi. Saat kalian mengunduh wallet ini, kalian tidak akan dimintai informasi pribadi apapun. Ini bagus bagi pengguna yang menyukai privacy. Hal tersebut pun berarti hanya andalan yang akan memiliki akses ke kunci pribadi kalian. Jangan pernah lupa, jika kunci pribadi kalian hilang, dana kalian pun akan hilang selamanya. Yang kedua, set cadangan. Untuk lebih melindungi wallet kalian, membuat cadangan secara teratur adalah hal yang disarankan di sini. Kalian memerlukan set phrase seperti kata sandi yang dapat kalian tulis untuk keperluan keamanan. Fitur ini dibutuhkan jika perangkat kalian rusak karena kalian dapat menggunakannya untuk memulihkan kunci wallet kalian. Ya, mungkin itu sedikit gambaran contoh dari hot wallet, dimana di sini saya mengambil contoh dari cek wallet. Nah, tadi kan dibagi menjadi dua. Yang pertama hot wallet sudah saya jelaskan sedikit, dan di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu cold wallet. Nah, adapun ciri-ciri cold wallet sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk hardware, bentuknya mirip seperti flash disk, dan yang kedua bisa digunakan secara offline, dan yang ketiga harus dibeli tersendiri mulai dari 75 US dollar hingga 120 US dollar. Contoh cold wallet seperti Ledger Nano, Trezor, dan KeepKai. Dan nanti saya akan jelaskan salah satu contoh dari cold wallet tersebut. Meskipun cold wallet adalah alternatif yang paling aman saat ini, kekurangan dari cold wallet adalah kebanyakan provider tidak menyediakan list koin yang variatif, melainkan hanya koin-koin yang besar dan sudah banyak diketahui orang saja, semisalnya Bitcoin, Ethereum, maupun Litecoin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang KeepKai, yaitu contoh dari cold wallet. KeepKai adalah dompet perangkat keras mata uang kripto yang mendukung lebih dari 40 aset kripto yang berbeda. Ini dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan dengan harga yang terjangkau. Saat membandingkan dengan pesaing utamanya Trezor dan Ledger Nano, ini masih kekurangan dukungan koin dan reputasi perusahaan. Secara keseluruhan, KeepKai adalah dompet perangkat keras yang solid. Dan di sisi lain, pengguna bisa kehilangan akses ke cold wallet mereka kalau mereka lupa sama key atau password yang mereka miliki. Jadi pilih yang mana nih antara hot wallet dan cold wallet? Ini mungkin sekedar saran saja dari saya. Kalau kalian berniat untuk menyimpan aset kripto yang kalian punya dalam jangka panjang dan dalam jumlah besar, maka pilihan terbaik adalah cold wallet. Ini karena keamanan yang lebih baik dari hot wallet. Tidak ada batasan penyimpanan dan kalian memegang key kalian sendiri. Sedangkan untuk penyimpanan dalam jumlah yang lebih kecil dalam jangka pendek, hot wallet bisa jadi pilihan karena lebih mudah diakses dan memiliki kecepatan transaksi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu apa itu hot wallet dan cold wallet. Dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun, meskipun kita harus membayar ataupun gratis. Dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih maju lagi. Jangan minder, jangan malas, tetap percaya diri, buktikan bahwa kalian bisa, dan tetaplah berhati-hati dalam hal apapun, karena pengendali keuangan ada pada diri kalian sendiri. Tetap gunakan uang santai biar semuanya tetap aman dan berjalan seperti biasanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir.
Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen. Dan jangan sungkan-sungkan dengan kalian memberi masukan. Berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang lebih baik dan maju lagi. And see you next time.